Ajal menjemput akibat kejutan ultah yang berlebihan. Nah, kalian bisa lihat. Pada tahun 2010 lalu, Farhana, seorang siswa SMP di Batam, meninggal dunia setelah dikerjai teman-temannya. Hari itu, Farhana sedang ulang tahun yang ke-13. Dengan maksud memberikan kejutan, teman-teman wali kelasnya pura-pura mengerjainya. Oke, merinding ya ngelihatnya. Ternyata hal yang tadi berniat baik, tapi malah buat hal yang sangat menyeramkan. Ya, ini adalah bullying. Bullying adalah perilaku yang sengaja dilakukan untuk melukai atau menyakiti terhadap seseorang, baik secara fisik dan psikis, yang tidak mampu mempertahankan diri, sehingga mengalami kondisi yang tertekan. Jadi, ketika ada seseorang yang berniat untuk menyakiti kepada seseorang yang sampai membuat orang itu tertekan, itu namanya bullying. Bullying itu ada berbagai macam bentuk. Yang pertama adalah bullying verbal. Bullying verbal itu dilakukan dengan kata-kata, dengan ucapan. Mengatakan seseorang dengan label yang jelek, misalkan si gendut, cerewet, jangkung, begitu. Atau ada lagi yang lebih berat, yaitu bullying fisik, di mana perlakuannya sampai menyakiti seseorang yang meninggalkan bekas di wajah, tubuh, seperti itu. Dan bisa dideteksi dengan hasil visum. Ya, bentuk perlakuannya bisa dengan ditonjok, dipukul, ditendang, atau bahkan bisa menggunakan senjata tajam. Ada lagi yang namanya bullying cyber. Nah, zaman sekarang bukan hanya mulut aja yang tajam, tapi ternyata jempol juga bisa loh melakukan perlakuan bullying. Menyindir, mempermalukan seseorang, atau mungkin bisa aja memasang foto atau mengupload foto seseorang kemudian berniat untuk dipermalukan. Iya kan? Atau bisa saja seseorang mengupload status, foto, perkataan, apapun, kemudian dikomen. Menuliskan komen-komen yang sengaja untuk mempermalukannya. Gitu. Nah, bullying cyber ini justru sangat besar perannya dalam menjatuhkan seseorang atau membuat seseorang semakin tertekan. Ya, begitu. Karena mungkin bagi korban bullying cyber itu nggak cuma hanya beberapa orang yang tahu, tapi seluruh orang yang mengenalnya pasti membaca hal itu dan dia merasa dipermalukan banyak umum. Nah, ini lagi yang namanya bullying sosial. Bullying sosial ini seperti mengucilkan seseorang, seperti bisa menyebarkan gosip atau hal-hal yang tidak benar, atau berita-berita yang bisa membuat seseorang dijauhi dari lingkungannya. Bahaya kan? Nah, jadi lebih berhati-hati lagi dalam bersikap, bertindak, berkata-kata. Karena bisa aja itu membuat seseorang tertekan loh. Oke.
Memang bullying itu pasti ada penyebabnya. Sekarang kita bahas bullying dari sisi pelaku. Pastinya kemungkinan besar bahwa pelaku bullying pernah menjadi korban bullying. Makanya mungkin kalian sering mendengar bahwa bullying itu menciptakan pembuli selanjutnya. Gitu, karena korban bullying mungkin bisa saja memiliki rasa dendam, tapi tak bisa membalasnya kepada si pelaku. Sehingga dia akan membuli orang yang lebih lemah nantinya. Selanjutnya adalah mungkin saja si pelaku bullying ini memiliki masalah pribadi. Bisa masalah pribadinya terkait dengan korban dari bullying. Atau sebenarnya dia memiliki masalah pribadi tapi melampiaskannya dengan bullying. Nah, bisa dilihat di sini bahwa sebenarnya pelaku pembuli itu bukan orang yang kuat secara jelas. Jelas-jelas pelaku pembuli itu orang yang lemah secara mental karena dia menutupi kelemahannya, kekurangannya, ketakutannya dengan membuli orang lain. Nah, selanjutnya adalah pelaku bullying merasa tidak aman. Bisa jadi merasa tidak aman dengan keberadaan si korban. Mungkin bisa saja si pelaku merasa tersaingi, merasa dirinya terabaikan semenjak ada korban, semenjak ada orang lain. Nah, jadi terlihat ya, makin terlihat bahwa sebenarnya pelaku bullying itu orang-orang yang memiliki mental yang lemah. Kemudian, kemungkinan penyebab bullying itu adalah mencari perhatian orang-orang yang di sekitar. Kok saya ngerasa diabaikan ya? Mereka nggak tahu kalau saya memiliki kekuatan apa, makanya dia memperlihatkan dengan cara yang salah. Ini merasa superior. Merasa superior itu adalah orang yang merasa dirinya bisa paling jago, bisa paling tua, bisa paling berkuasa, atau bisa paling dominan. Mungkin kalau di sekolah bisa jadi ini adalah sosok kakak kelas yang mereka merasa harus dihormati. Orang-orang harus tunduk orang-orang yang berada di bawahnya. Itu dia yang namanya superior. Nah, ini nih yang menjadi hal yang paling besar kemungkinan penyebabnya, yaitu kurangnya empati. Dia nggak bisa ngerasain apa yang orang rasain. Dia nggak bisa berpikir atau nggak bisa merasakan bisa saja adiknya, saudaranya mengalami bullying. Sehingga dia tidak merasakan apa yang orang rasakan. Nah, mungkin ini dia, pelaku bullying merasa kecewa dan merasa dihina sama si korban. Jadi, kalau yang poin ini bisa saja pelaku bullying awalnya merupakan bukan orang pelaku, bukan orang yang jahat, tapi dipicu oleh alasan atau orang lain yang menjadi korban. Gitu ya. Nah, ini ada penyebab kemungkinan yang berasal dari korban. Korban terlihat tidak mudah bergaul, jadi untuk orang-orang yang superior ini seperti target. Maka dari itu, lebih baik kita coba meningkatkan kepercayaan diri kita. Nih, terlihat lemah, jadi mungkin ada orang-orang yang suka malak, ada orang-orang yang suka menyuruh, itu balik lagi ya, seperti superior. Jadi menyuruh orang-orang yang kelihatannya lemah, mauan, iya-iya aja, gitu. Atau penampilan fisik. Coba lihat deh,
Itu dampak dari bullying. Gak nafsu makan, lesu, sedih, terlalu sensitif perasaannya, stres, tertekan. Oke, jadi kalian tadi udah lihat ya, tadi mungkin baru sekilas saja tentang dampak dari bullying. Yang pertama, dampak bullying adalah gangguan kesehatan mental yang kalian lihat bisa menjadi stres, bisa menjadi orang itu tertekan. Kemudian, fisik pun juga terpengaruh oleh dampak bullying. Kalau misalkan memang kalau bullying fisik, ya terjadi memar atau bahkan bisa terjadi cacat ringan atau cacat berat. Nah, dari fisik ini, tapi bukan hanya bullying fisik, bullying verbal, bullying cyber pun bisa mengakibatkan bullying menjadi mengganggu kesehatan fisik. Karena ada yang namanya psikosomatis. Psikosomatis itu adalah keadaan seseorang yang sakit tapi dikarenakan keadaan mentalnya. Gitu. Begini, stres seseorang yang terlalu tinggi itu bisa mempengaruhi kesehatan fisik seseorang. Misalnya, ada seseorang yang sakit perut, sakit kepala, tapi ketika dicek ke dokter tidak ada apa-apa, semuanya baik-baik saja kondisinya, sudah di-scan, sudah di-ronsen, gitu. Ternyata stres yang tinggi bisa mempengaruhi kesehatan fisiknya, bisa membuat sakit kepala yang tidak bisa terobati hanya dengan stresnya yang diturunkan, kemudian traumanya yang dihilangkan. Begitu. Jadi psikosomatis adalah penyakit yang dikarenakan atau dipengaruhi dari kondisi stres atau tertekan. Nah, ini dia dampak bullyingnya adalah hancurnya hidup seseorang. Ingat ya, bukan cuma bagi korban, tapi pelaku pun bisa mendapatkan dampak ini, hancurnya hidup seseorang. Oke, kalau kamu menjadi pelaku, kamu pun akan mendapatkan dampaknya. Karena bullying itu sudah menjadi tindak kriminal. Otomatis, kalau sudah mendapatkan dampaknya, kalian akan mendapatkan sanksinya. Kalau untuk korban, jelas apabila dia memiliki mental yang lemah, kepercayaan diri yang rendah, itu akan membuatnya memiliki kualitas kehidupan yang rendah. Nggak bisa belajar, nggak bisa fokus, nggak bahagia, gitu. Atau bisa saja membuat hilangnya nyawa seseorang. Ketika dia menjadi putus asa, ya untuk orang-orang yang imannya lemah dan kepercayaan dirinya rendah, kemudian tidak dapat bertahan hidup, jadi memilih jalan yang sangat salah, yaitu bunuh diri. Oke, jangan sampai ya. Maka dari itu, ini adalah sedikit sharing untuk dapat menghadapi bullying. Yang pertama, tetaplah bersikap tenang ketika ada seseorang atau kelompok orang yang mendatangi atau melakukan tindakan bullying. Tenang aja, muka kita tenang. Gimana cara tenang? Ambil nafas, fokus pada nafas, ya. Kemudian tanyakan permasalahannya. Masalahnya apa sih? Komunikasikan dengan baik-baik, ya. Kemudian ketiga, segera menyingkir bila dalam kondisi bahaya. Lari aja, kabur aja kalau udah nggak kuat di situ, gitu ya. Atau nggak apa-apa, nggak sampai menemui mereka, cari jalan lain. Kita
berhak kok untuk menyelamati hidup kita ataupun hati kita biar nggak tersakiti sama orang lain. Yang keempat, kalau sudah kepepet banget, berteriak aja, berteriak atau menangis agar dapat pertolongan dari sekitar. Jangan takut dibilang cemen. Daripada hidup kamu yang berbahaya, iya kan? Mendingan langsung aja teriak atau kencangkan suara kalian gitu. Agar mereka pun juga takut. Sebenarnya mereka tadi yang saya bilang punya mental yang lemah dan ketakutan yang besar. Itu hanya buat nutupin ketakutan mereka aja kok. Yang kelima, rekam dan ceritakan perilaku bullying kepada orang dewasa. Ya, seseorang gak dibilang cemen karena melaporkan tindakan kriminal seseorang. Ya, jadi komunikasikan dengan baik-baik. Your silence can cost someone's life. Do you remember the last time when you were bullied? When people spread false rumors about you, called you names, or physically threatened you? Many people think that bullying happens only between children, but it can happen to anyone. And like a virus, it can be anywhere, from schools, to workplace, to home, and now the cyber world. But the majority goes unreported. The victim does not speak up, the bystanders do not step in, and the bully grows bolder, until someone pays the full price for it. A suicide. But does it always have to end that way? When someone reaches out for help, they do not need another advice on how to grow mentally and physically stronger, so they can ignore or fight back. By giving such advice, we are unknowingly encouraging people to step away when they see bullying. We do not need another how-to advice because everyone plays a part. Speak up and stand up against bullying. We are stronger together. Stop being the bystander and be the change. Bully-proof our world. You have the potential to save a life. Oke. Nah, ini dia. Jika kalian melihat orang yang dibully, maka kalian wajib membantunya. Nah, yang pertama, kalian bisa bicarakan dengan baik-baik kepada si pelaku. Ya, karena bisa saja dan mungkin saja pastinya si korban itu sudah ketakutan, sudah tidak berdaya lagi. Jadi, kalau kalian melihat perlakuan bullying, bantu temannya. Ya, bantu adiknya, bantu kakaknya. Bicarakan baik-baik dengan si pelaku. Atau bisa saja mengalihkan perhatiannya, kita ngomong hal yang lain sama si pelaku. Kemudian kita menemani, karena sejujurnya bullying itu bisa menyebabkan trauma loh. Nah, kalau bullyingnya udah parah banget dan tingkat yang kriminalitas atau mungkin yang sudah membuat seseorang itu sangat tertekan, catat setiap kejadiannya. Kumpulkan setiap buktinya, rekam, taruh handphone di dalam kantong kalian, rekam pembicaraannya. Ya, setelah itu sampaikan sama orang dewasa. Ya, ingat kan saya sudah bilang, orang dewasa itu orang yang dapat mempertimbangkan segala sesuatu hal dengan bijaksana. Jadi jangan pernah diam ketika kalian melihat perlakuan pembulian. Oke, segitu saja materi dari saya. Semoga kita dapat menciptakan suasana di sekolah dengan harmonis. Nah, tugasnya adalah kalian sebutkan macam-macam bullying beserta contohnya. Ya, soal yang pertama adalah sebutkan macam-macam bullying beserta contohnya. Oke. Yang kedua,
bagaimana sikap kita ketika kita melihat perilaku pembulian oleh orang lain. Tugasnya dikirimkan ke Google Classroom dalam bentuk voice note atau voice recorder. Kirimkan rekaman suara kalian yang berisikan tentang jawaban soal hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.